teman-teman, sekarang kita masuk ke video yang selanjutnya. Sebelum teman-teman menonton video ini, saya harap teman-teman sudah menonton video dengan judul 14_UI_ analisis struktur modal _1. Kenapa? Karena di sana juga ada teori atau pembukaan mengenai seberapa penting sih struktur modal itu dilakukan. Kalau tadi kita menggunakan contoh PT Bukit Asri atau apa gitu ya, sekarang paper yang saya gunakan ini dengan menggunakan perusahaan semen gitu, tapi tetap sama, tidak mengurangi intisari bagaimana cara menghitung struktur modal yang baik gitu ya. Seperti sudah kita ketahui sebelumnya bahwa seringkali nih namanya perusahaan, rumah sakit atau apapun itu yang sifatnya bisnis pasti akan memiliki keterbatasan dana. Sehingga apa? Kalau kita sudah stuck nih nggak punya dana, itu akan menghambat seluruh pertumbuhan perusahaan. Operasional akan berhenti, terganggu dan segala macamnya. Nah, karena keterbatasan tersebut, perusahaan harus pintar-pintar nih mencari jalan keluar dengan cara mendapatkan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai investasi baru. Gitu. Seperti di video sebelumnya sudah kita bahas, apakah menggunakan modal sendiri atau mau dengan cara berhutang gitu. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, yang akan kita bahas juga kali ini, gimana caranya di pertemuan kali ini ya, gimana caranya menganalisis apakah struktur modalnya sudah optimal atau belum gitu. Nah, diharapkan dana yang didapatkan modal tersebut tuh seimbang gitu loh. Meskipun dia modal sendiri, yang penting rumah sakit jalan terus. Meskipun dia berhutang, yang penting resikonya kecil dan tetap jalan terus gitu ya. Jadi memang dalam pendanaan itu tidak melulu menggunakan dana pribadi atau tidak melulu minta ke owner ya, bisa juga mengambil opsi untuk melakukan penjualan saham gitu. Tapi memang tidak semua rumah sakit yang belum TBK tuh bisa melakukan penjualan saham. Mungkin yang dia bisa lakukan hanyalah berhutang saja. Apakah hutang yang menggunakan bunga atau enggak kan tergantung kesepakatan. Cuma kalau rumah sakit yang swasta biasanya dia akan mengambil tindakan kita jual saham aja gitu. Jadi biar masyarakat nih yang mendanai kita gitu. Cuma kalau kita menggunakan pendanaan saham atau penjualan saham, teman-teman pasti tahu resikonya. Kita harus membayarkan bunga kepada mereka gitu loh, yang mungkin tidak selalu rumah sakit untungnya besar gitu kan. Nah, ini harus dipetakan nih, sebaiknya bagaimana untuk membeli satu investasi atau melakukan investasi, apakah menggunakan dana pribadi, dana owner, atau menggunakan pendanaan dari luar. Seperti kata Bapak Martono nih di sini, kalau yang berasal dari intern itu artinya dia dari ownernya ya. Kalau hutang berarti dia bersifatnya extern gitu atau dari luar gitu. Nah, kita tekankan lagi bahwa struktur modal merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi harus balance nih antara hutang jangka panjang dan modal sendiri gitu. Jadi teman-teman harus lihat apakah dia balance nih skema hutangnya dengan modal sendirinya gitu, skema hutangnya atau modal sendirinya gitu ya. Kalau di sini beliau menyebutkan bisa menggunakan indikator leverage, indikator debt to equity ratio, dan collateralizable assets. Ini saya jujur baru dengar ya, baru tahu nih yang terkait kolateral. Apakah penghitungannya bagaimana? Nanti kita cek ke bawah. Itu sebentar ya, sambil saya scroll dulu. Sebenarnya untuk bahasan kali ini, saya lebih ingin menunjukkan bagaimana teman-teman bisa mengerjakan soal kuis gitu. Sebentar, nah ini. Jadi di video sebelumnya saya sudah minta teman-teman untuk mengerjakan hitungan DAR dan DER. Oke, jadi kolateral tadi mungkin yang dimaksud ialah debt to asset ratio ya, mungkin. Jadi penghitungan pembagian antara hutang dengan aset gitu, total aset. Nah, silakan teman-teman bikin juga dalam jangka waktu minimal 5 tahun, kemudian bandingkan nih antara DAR dengan DER-nya. Lalu silakan teman-teman lakukan analisis nih, seperti ini. DAR-nya sekian, DER-nya sekian. Lalu
buatlah skema mengapa ada fluktuasi dari tahun ke tahun nih. Contohnya dari tahun 2011 ke 2012 ada penurunan gitu. Kenapa di tahun tersebut? Silahkan cari kondisi yang relevan dengan kondisi ekonomi pada saat tahun tersebut ya gitu, yang memutuskan kenapa rumah sakit akhirnya memutuskan tidak menambah hutangnya dulu, atau mungkin stop hutangnya dulu, atau mungkin proporsi hutangnya menurun. Silahkan bikin sesuai dengan kondisi ekonomi yang relevan pada saat itu gitu ya. Oke, nah ini juga bikin seperti ini aja gitu. Ntar silakan teman-teman melakukan analisis seperti ini nih, seperti yang ada di sini gitu ya. Oke, sebenarnya kalau untuk video ini saya cuma sampai situ aja. Saya ingin menunjukkan biar teman-teman bisa bikin tabelnya lebih mudah nih. Tahun ada indikator DAR, ada indikator DER. Kemudian bikin analisis seperti ini gitu ya. Oke, nanti saya akan next ke video yang berikutnya.